Shalom saudara dan saudari, kita sangat bersyukur karena kita dapat berkumpul kembali untuk menyembah Tuhan. Kita berdiri bersama dan kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Pada saat ini mari kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan lagu-lagu. Hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Kaulah Bapa penuh kasih karunia, kuasa-Mu memulihkan hidupku.
selamanya ku jadi milikmu, hidup untuk memuliakanmu. Kaulah Bapa, penuh kasih karunia, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kini selamanya ku jadi milik-Mu, hidup untuk memuliakan-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu. Pakailah sesuai rencana-Mu, baharui hatiku dengan kuasa Roh-Mu, agar hidupku menjadi alat kemuliaan-Mu. Kaulah Bapa, penuh kasih karunia, kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kini selamanya ku jadi milik-Mu, hidup untuk memuliakan-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan padamu. Pakailah sesuai rencana-Mu, baharui hatiku dengan kuasa Roh-Mu, agar hidupku menjadi alat kemuliaan-Mu. Jadikanku alat kemuliaan-Mu. Inilah hidupku, serahkan padamu. Pakailah sesuai rencana-Mu, baharui hatiku dengan kuasa Roh-Mu, agar hidupku menjadi alat kemuliaan-Mu. Agar hidupku menjadi alat kemuliaan-Mu. Saudara dan saudari, sila duduk untuk pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik dari Matius pasal 5 ayat 13 sehingga 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di syurga. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bersyukur pada saat ini kami dapat datang di hadapan Tuhan. Bersyukur atas perlindungan Tuhan yang memberikan kami nafas untuk datang untuk menyembah Tuhan. Kami doakan supaya pada saat ini sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kami semua, menguatkan kami, iman kami melalui firman Tuhan. Kami serahkan masa berikut dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara dan saudari, sekali lagi kita sangat bersyukur dapat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan. Saya mendoakan supaya Tuhan sentiasa berkati dan lindungi Anda dan juga sekeluarga, supaya sentiasa dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, dan juga sentiasa sehat-sehat belaka. Kita ketahui pada saat ini banyak negara keadaan bertambah teruk, khususnya bagi kita melihat dalam COVID-19, virus COVID-19, dan kita melihat ramai yang telah dijangkiti, lebih daripada 2 juta yang telah dijangkiti, lebih kurang 140.000 telah terkorban. Dan saya pasti saudara dan saudari juga telah membaca banyak maklumat tentang virus COVID-19 dan juga telah melakukan banyak langkah-langkah pencegahan. Pada saat ini adalah sangat penting bagi kita untuk mengikuti segala langkah-langkah yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Nah, bagi Perdana Menteri baru-baru ini berkata jangan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nah, bagi semuanya adalah untuk memutuskan rantaian bagi virus ini. Nah, pada waktu ini dalam PKP ini kita tidak dapat datang bersembahyang di gereja, di bangunan gereja dalam beberapa minggu ini. Pastinya saudara dan saudari seperti saya sangat rindu untuk datang kembali untuk bertemu dengan saudara dan saudari, untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama di dalam gereja. Saya sangat rindu. Saya yakin saudara dan saudari pada saat ini Anda juga sangat rindu untuk datang ke bangunan gereja untuk menyembah Tuhan bersama. Namun saudara dan saudari, sungguh pun kita tidak bersembahyang pada pagi ini di dalam bangunan gereja, tapi ini tidak bermaksud gereja tidak wujud. Sebab gereja sedang berlaku di tempat Anda pada saat ini. Kita dapat lihat dari firman Tuhan, tempat di mana adanya umat Tuhan berkumpul, memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan disitulah gereja wujud di tempat tersebut. Dan oleh itu saya mendorong saudara dan saudari, bagi Anda yang menjadi ketua keluarga, sekiranya Anda sebagai suami ataupun istri, sebagai ibu bapa, mendorong Anda untuk mengambil tanggung jawab rohani ini, untuk mendorong sekeluarga untuk datang untuk menyembah Tuhan bersama. Kumpulkan anak-anak Anda, kumpulkan sekeluarga untuk menyembah Tuhan bersama. Dan jangan kita biarkan diri kita terjatuh dalam perangkap si iblis, sehingga kita menjadi malas untuk datang untuk bertemu dengan Tuhan. Kita menjadi malas untuk datang untuk menyembah Tuhan. Pada minggu yang telah berlalu kita telah merayakan Hari Paskah dalam bentuk yang berlainan. Dan Hari Paskah adalah hari di mana kita memperingati Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dari kematian untuk memberikan manusia adanya satu hidup yang baru. Dan bagi hidup yang baru yang kita wujud, yang kita ada pada hari ini, hidup yang baru ini, dan bagaimanakah kita menjalani satu hidup yang baru ini? Pada pagi ini mari kita lihat bersama bagaimana firman Tuhan mendorong kita supaya hidup baru ini haruslah kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan bagaimanakah kita menjalani satu hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan? Pertama, kita perlu memuliakan Tuhan dalam iman kita. Dalam buku Roma bab 14 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan.
Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Dan saat kita berkata Yesus sebagai Tuhan, apakah maksudnya Tuhan? Jadi saat kita berkata Yesus sebagai Tuhan, maksudnya kita adalah hamba dan Yesus adalah Tuhan. Dan ini bermakna Yesus memiliki segala hak milik dalam hidup kita, segala tenaga kita, segala masa yang kita miliki, dan juga termasuklah tubuh badan ini, segala kebolehan kita, dan bahkan segala keuangan yang kita miliki adalah dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan saat kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita harus turuti. Apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus, hendaklah kita ikuti setiap pengajaran daripada Tuhan. Hanya bila kita meletakkan iman kita dengan iman yang tepat, barulah kita dapat membina satu hubungan yang benar, yang tepat bersama dengan Tuhan. Jadi bagi hidup kita, sekiranya kita mau memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita, haruslah kita adanya satu iman yang dapat memuliakan nama Tuhan. Dan kita dapat ketahui dari firman Tuhan, iman yang benar adalah hidup bagi Tuhan, adalah suatu iman yang menuruti segala perintah daripada Tuhan, adalah satu iman yang mengikuti segala pengajaran daripada Tuhan. Dan dalam iman kita adalah sangat penting, kita perlu memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimanakah kita memuliakan nama Tuhan dalam iman kita? Saya yakin bagi dasar-dasar Kristen kita semua ketahui, sebagai seorang Kristen kita perlu berdoa, kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu datang untuk beribadah ataupun bersembahyang, kita perlu mempelajari firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan. Kita juga perlu bersaksi bagi nama Tuhan Yesus. Dan kesemuanya ini adalah untuk membantu hidup kita lebih memuliakan nama Tuhan dan lebih untuk mengenangkan hati Tuhan. Dan semua yang kita lakukan adalah sangat penting dan tidak boleh kurang dalam iman kita. Namun tetapi bagi sesetengah kita dapat lihat bagi umat Kristen, ada waktunya, khususnya saat kritika, barulah ternyata sesuatu iman kita adalah sama ada benar ataupun tidak benar. Di contohnya, katakan saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertemu dengan masalah ataupun kesukaran. Adakah kita juga tetap bersandar kepada Tuhan Yesus ataupun kita meninggalkan Tuhan Yesus? Jadi kita ada masalah, apakah kita terus mengikuti ataupun kita jauhi daripada Tuhan Yesus? Dan saat kita, contoh yang satu lagi, sekiranya saat kita bekerja dan dalam pekerjaan kita memerlukan kita untuk bercakap bohong, mungkin sedikit-sedikit bohong kita, adakah kita untuk memilih untuk berbohong dan mendapatkan kerja tersebut? Ataupun kita sanggup disebabkan kita pertahankan kejujuran kita, sehingga kita sanggup untuk membuangkan kerja kita demi untuk mempertahankan kebenaran yang kita miliki. Juga pada saat ini, khususnya kita melihat bagaimana COVID-19 virus ini yang semakin merebak. Apakah kita hanya pentingkan diri kita sendiri? Apakah kita hanya bersungut? Ataupun adakah kita lebih banyak masa lagi kita datang untuk bersandar kepada Tuhan, lebih banyak masa lagi kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat terhadap dunia ini, dan bagi keluarga kita dan bagi negara kita. Dan apa yang kita lakukan pada saat ini sebenarnya menunjukkan bagaimana iman kita dapat memuliakan nama Tuhan ataupun tidak, sama ada iman kita iman yang benar ataupun tidak. Kita melihat Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus memuliakan nama Allah Bapa. Dan juga Tuhan Yesus membawakan umat untuk kembali kepada Allah Bapa, sehingga nama Allah Bapa dipermuliakan. Dan Tuhan Yesus telah mendirikan satu teladan, yaitu pada apa juga keadaan haruslah kita beriman kepada Tuhan dan sentiasa melakukan kehendak Allah Bapa. Dan ini juga memperingatkan kita semua, apa juga keadaan yang berlaku pada saat ini, pada hari-hari besok, apa juga keadaan yang berlaku. Apakah iman kita benar, kita hidup bagi Tuhan, kita sentiasa muliakan nama Tuhan dalam iman kita. Sekalipun keadaan yang kita hadapi tidak seperti yang kita jangkakan, namun
kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan mengapakah saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu hidup bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan? Sebenarnya adalah sangat ringkas jawabannya, sebab kita telah dilahirkan di dalam Tuhan Yesus, dan hidup ini adalah hidup bagi Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan, dan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Bagi hidup kita cumalah pendek sahaja, lebih kurang hanyalah beberapa puluh tahun, dan suatu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Khususnya serangan virus COVID-19 telah memperlihatkan bagaimana begitu rapuhnya manusia. Jadi hidup kita begitu singkat sekali. Ini adalah untuk mendorong kita untuk mencari sesuatu yang kekal, untuk mencari harapan yang kekal. Hidup kita dalam dunia ini jadi bagaikan pelancong. Kita cuma bagaikan melancong ke dalam dunia ini untuk sementara. Nah, apa yang sedang menanti kita dalam firman Tuhan berkata adalah satu tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air syurgawi, ataupun kerajaan syurgawi yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita. Dan ini adalah pengharapan kita semua. Nah, pengharapan ini bukannya bagi semua orang. Pengharapan ini hanya disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dan juga khususnya bagi mereka yang bertahan dalam iman dan mempunyai iman yang dapat memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saudari, maka saya mendorong saudara dan saudari supaya sentiasa beriman kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh, dengan iman yang sentiasa dapat memuliakan nama Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita, dan pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus menjadi nyata. Dan yang kedua, bagaimana kita memuliakan nama Tuhan adalah lewat daripada kehidupan kita. Kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, bagi hidup kita sebenarnya sangat berkait rapat dengan kemuliaan Tuhan. Dalam Matius bab 5 ayat 13-16 berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagi saudara dan saudari, bagi umat Kristen yang hari-hari membaca firman Tuhan, baca Alkitab, hari-hari berdoa, mereka sangat paham dengan Alkitab. Tidak semestinya adalah orang Kristen yang dapat memuliakan nama Tuhan. Bagi mereka yang hadir ke sembahyang tiap-tiap minggu, mereka juga membuat persembahan keuangan mereka, tidak semestinya adalah umat Kristen yang memuliakan nama Tuhan. Sebab dalam Alkitab kita juga melihat banyaknya orang-orang yang munafik. Mereka adalah orang yang beribadah, tapi hati mereka jauh daripada Tuhan, sehingga mereka menjadi batu penghalang bagi orang lain. Alkitab menyatakan mereka yang benar-benar memuliakan nama Tuhan adalah mereka yang mempunyai kesaksian yang baik dalam kehidupan mereka. Mereka dapat bersinar di hadapan orang lain dengan kesaksian yang baik. Alkitab tidak mengatakan saat kamu bersembahyang, datang ke gereja tiap minggu, maka jiran-jiran kamu akan berikan kemuliaan kepada Tuhan. Alkitab tidak berkata sedemikian. Dan Alkitab juga tidak berkata saat rumah kamu adanya gantung salib, ataupun saat kamu berdoa dan membaca Alkitab hari-hari, maka orang lain akan berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tidak. Tapi dalam Alkitab berkata, saat Anda adanya perbuatan yang baik, maka orang ramai akan memuliakan Bapa kita yang berada di surga. Jadi adalah sangat penting bagi kesaksian kita sebagai seorang Kristen. Seandainya seorang Kristen berdosa, tiadanya kesaksian yang baik, maka nama Tuhan sendiri telah dihujat. Dan bagi kita melihat Tuhan Yesus sentiasa menekankan adalah sangat penting bagi kehidupan kita, kesaksian kita. Kita sebagai seorang Kristen, jadi kita bagaikan garam. Saya yakin ibu-ibu yang sentiasa memasak, Anda ada simpan banyak garam di rumah. Tapi sekiranya Anda dapati garam Anda tidak masin lagi, apakah Anda masih memakai garam tersebut untuk memasak? Pastinya tidak, Anda akan buangkan garam tersebut. Sebab garam tersebut tidak masin lagi, sudah berubah. Dan
Seandainya bagi kita sebagai seorang Kristen, hidup kita tidak lagi memberikan rangsangan, hidup kita tidak efektif lagi, maka hidup kita sebenarnya adalah satu umat Kristen, satu hidup Kristen yang telah rosak, dan akhirnya kita dibuangkan dan diinjak oleh orang lain dan tiada yang gunanya. Dan hidup kita juga bagaikan terang yang memberikan terang terhadap umat yang berada di dalam kegelapan. Hidup kita bagaikan menerangi orang yang belum lagi mengenali dengan Tuhan Yesus. Jadi hidup kita sebagai seorang Kristen adalah sangat penting. Kesaksian kita untuk menerangi, untuk membawa orang ramai dapat mengenali dengan Tuhan. Bagaimanakah kita muliakan Tuhan melalui kehidupan kita? Jadi saya dorong saudara dan saudari kita sentiasa berikan perhatian dalam kehidupan kita. Jadi contohnya dalam kehidupan keluarga kita, biarlah keluarga kita sentiasanya ada kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Jadi suami dengan istri sentiasa hari-hari mengasihi, juga ibu bapa dengan anak-anak adanya hubungan yang mesra. Jadi jangan biarkan suara-suara gaduh di sini, gaduh sini, gaduh sana yang keluar dari keluarga kita. Jadi jangan biarkan suara-suara yang tidak memuliakan nama Tuhan keluar dari keluarga kita. Tapi haruslah sentiasa memelihara kasih di dalam Tuhan Yesus. Dan demikian juga dalam persahabatan, jangan kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang pentingkan diri, tapi sentiasa adanya kejujuran dalam pergaulan kita, dan dalam bidang, dalam pekerjaan kita sama juga, sentiasa menjadi seorang pekerja yang baik, adanya teladan yang baik dalam pekerjaan kita, termasuklah dalam kehidupan kita, di hari-hari yang kita lalui, saat kita bertutur, saat dalam kelakuan kita sentiasa memuliakan nama Tuhan. Nah, bagi baru-baru ini ada satu kejadian di Itali, ada seorang padri ataupun father, ada seorang padri yang berumur 70 tahun. Dan dia telah dijangkiti oleh virus COVID-19. Gereja telah membelikan dia sebuah mesin pernafasan. Tapi padri ini dia kemudian mengalihkan mesin tersebut kepada seorang yang lebih muda yang juga telah dijangkiti virus COVID-19. Dan akhirnya disebabkan kejadian ini, bagi padri ini tidak ada mesin pernafasan, dan akhirnya bagi jangkitan sakit bagi padri ini semakin hari semakin teruk, dan akhirnya dia meninggal dunia beberapa hari kemudian. Nah, apa yang dia jalani, hidup yang dia jalankan adalah satu hidup yang untuk meneladani Tuhan Yesus, dan juga bagaimana satu hidup untuk mengasihi orang yang lain. Dan kita sangat memerlukan orang-orang Kristen yang sebegini dalam dunia ini. Semakin banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Sebab bila bertambahnya orang-orang yang dapat memuliakan nama Tuhan, kita dapat melihat bagaimana nama Tuhan sentiasa dipermuliakan. Nah, adakah saudara dan saudari Anda adalah salah satu orang yang hidup yang memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam iman kita, apa yang juga kita lakukan? Adakah kita adalah salah satu orang yang memuliakan nama Tuhan? Dan saya mendoakan supaya Tuhan sentiasa memimpin dalam hidup kita, supaya kita sentiasa datang di hadapan Tuhan, menjalani satu hidup yang baru. Kita sentiasa bertumbuh dalam iman, dan kita sentiasa memuliakan nama Tuhan. Dengan saat kita menjalani satu hidup yang sebegini, bila Tuhan Yesus datang kembali, kita dapat bertemu dengan Tuhan dengan penuh sukacita, dan kita tidak perlu takut akan kedatangan Tuhan Yesus. Saya mendoakan supaya iman kita teguh, saya mendoakan supaya kita sentiasa dapat memuliakan nama Tuhan dalam iman kita dan dalam kehidupan kita. Pada saat ini mari kita berdoa bersama. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga berdoa supaya Tuhan menguatkan setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami, bagaimana Tuhan Yesus datang untuk memberikan kami satu hidup yang sejati. Kami mendoakan supaya hidup kami mulai pada hari ini sentiasa hidup bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, teguhkan iman kami dan bantu kami supaya sentiasa menjalani hidup yang teguh, berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kami sentiasa adanya kesaksian yang baik yang sentiasa memuliakan nama Tuhan. Dan kira di mana juga kami berada pada saat ini, kami tetap setia bersama dengan Tuhan. Ya Bapa, berikan kami perlindungan, berkat, dan juga sentiasa menuntun setiap langkah-langkah kami.
bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama pada saat ini. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Aisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah dan kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, yang disembah dan dipermuliakan, yang telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa. Mazmur 91 berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara dan saudari, mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa. Kita berdoa untuk perlindungan Tuhan kepada kaki tangan perubatan dan pekerja barisan hadapan, khususnya untuk menangani COVID-19. Kita juga berdoa untuk orang yang dijangkiti COVID-19 dan juga doakan untuk keluarga mereka. Kita juga berdoa untuk pemimpin yang bertanggung jawab dan juga dapat membuat keputusan yang bijak. Kita juga berdoa untuk pemilih perniagaan dan juga keluarga yang menghadapi tekanan keuangan pada saat ini. Kita juga berdoa agar Tuhan melindungi dan menguatkan iman setiap orang yang percaya. Pada saat ini mari kita berdoa bersama-sama.
sadari, mari kita mengakui dosa kita bersama di hadapan Tuhan pada saat ini. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi Anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, mari kita menerima berkat Tuhan. Dosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus serta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Bagi mengakhiri kebaktian kita pada pagi ini, mari kita berdiri bersama dan kita berikan pujian kepada Tuhan Allah kita.